Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film drama Korea yang berjudul Pachinko episode 5. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Kogonada, dibintangi oleh Lee Min Ho, Anna Sawai, Jin Ha Jung, Eun Chae, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang Sunja, seorang wanita yang lahir pada tahun 1910-an dan berumur hingga 80 tahun. Sunja dan keluarganya diceritakan sedang melakukan perjalanan dari Korea Selatan menuju Jepang. Saat itu, Sunja mengalami penjajahan dari Jepang di tanah kelahirannya Busan. Saat Sunja masih remaja, ia bertemu dengan Ko Han-soo. Pria yang bekerja sebagai maklar tersebut kemudian menghamilinya. Di sisi lain, Ko Han-soo ternyata sudah beristri dan hal ini membuat Sunja patah hati. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di episode sebelumnya, setelah berpamitan dengan ibunya, kini Sunja akhirnya benar-benar berpisah dengan sang ibu. Dan kini Sunja telah tiba di Osaka. Di sana ia disambut dengan hangat oleh Yosep, saudara dari suaminya. Isah lalu memperkenalkan Sunja sebagai istrinya, walau sebenarnya Sunja agak sungkan. Namun menurut Yosep, sekarang mereka sudah menjadi sebuah keluarga dan Sunja tidak perlu lagi merasa sungkan. Kemudian Yosep mengajak mereka ke rumahnya. Dalam perjalanan, Sunja sempat melihat seorang pria yang pakaiannya sangat mirip dengan Ko Han-soo. Dan hal itu membuatnya semakin sulit melupakan sosoknya. Kemudian mereka akhirnya tiba di daerah tempat tinggal Yosep yang terlihat sangat kumuh. Karena di sanalah tempat di mana orang-orang Korea tinggal. Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga banyak dari mereka yang menjadi kriminal. Yosep kemudian meminta Ishak untuk berhati-hati karena kemungkinan ada mata-mata yang berkeliaran. Setelah sampai di rumah, mereka disambut oleh istri Yosep bernama Kyung-hee yang sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Dan kini scenes pun beralih di masa saat ini di mana Sunja yang sudah kembali ke Korea, kemudian berjalan-jalan di tengah sambil bernostalgia. Sementara Solomon yang sedang mengunjungi sebuah bar temannya, dikagetkan dengan berita dirinya sudah mengecewakan Mr. Tom dan juga Pak Abe. Dan parahnya, mereka ternyata membuat Solomon menjadi daftar hitam dan tidak bisa bekerja lagi di bank manapun. Setelah itu, Solomon bertemu dengan Naomi yang kebetulan sedang ada di sana. Naomi mengatakan kalau ia ingat saat menari di tengah hujan. Naomi pun mengira bahwa Solomon sudah bertemu dengan Hana yang membuat ia segembira itu. Naomi mengetahui tentang Hana karena sebelumnya ia sempat mendengar percakapan mereka sewaktu di kantor. Solomon pun mulai bercerita bahwa Hana adalah adik tirinya. Namun ia pernah mencintainya. Ketika ia pergi ke Amerika, Hana justru pergi dari rumah. Naomi kemudian menyinggung masalah si nenek pemilik tanah yang sepertinya sudah mempermalukan Solomon sejak awal. Mendengar itu, Solomon pun merasa tersinggung dengan perkataan tersebut. Hingga akhirnya mereka pun berdebat yang membuat Naomi memutuskan pergi dari sana. Scenes beralih di masa lampau. Malam itu Yosep sedikit khawatir karena Ishak sudah menikahi Sunja yang sedang mengandung anak orang lain. Ia hanya takut kalau Sunja menjebak Ishak agar mau menikahinya. Kyung-hee kemudian menyuruhnya untuk diam karena takut omongan tadi didengar oleh mereka. Namun ternyata dari tadi mereka sudah mendengar semua obrolan tersebut. Di sini Ishak mencoba meyakinkan Sunja bahwa suatu hari nanti mereka pasti akan menerima kehadirannya. Ishak merasa takut jika Sunja sampai membencinya karena telah membawanya ke sini. Ishak yakin jika bayi itu lahir, ia akan menjadi penyelamat orang tuanya di masa depan. Sunja lalu mengelus pipinya dan terlihat kalau akhirnya ia mulai membuka hatinya. Kemudian Ishak menciumnya hingga pada akhirnya mereka pun melakukan malam pertama mereka. 1 bulan kemudian, Sunja yang sering bangun kesiangan sampai tidak tahu bahwa suaminya itu sudah berangkat ke gereja. Kyung-hee bilang, jika soal urusan gereja, Ishak memang sangat bersemangat sampai-sampai ia sering bangun pagi. Kemudian Sunja membantu Kyung-hee yang saat itu sedang menjemur baju. Namun seketika ia menangis setelah tahu pakaiannya dicuci. Alasan ia menangis adalah karena bau yang ada di baju tersebut sudah hilang. Kyung-hee pun meminta maaf karena ia sama sekali tidak tahu hal itu.
Di masa saat ini, terlihat nenek Solomon yang akhirnya menaburkan abu jenazah Kyun-hee di laut Korea, tepatnya di Busan. Setelah itu, nenek Solomon pergi ke kuburan ayahnya. Namun sesampainya di sana, ia dibuat bingung karena tempat tersebut sudah menjadi sebuah parkiran. Ayah Solomon beranggapan kalau mungkin saja makamnya sudah dipindahkan. Mereka kemudian bertanya kepada pengurus di sana. Ia mengatakan kalau makam itu telah dipindahkan oleh seorang yang bernama Shin Buki. Mendengar nama itu, ia ingat kalau Shin Buki adalah seorang gadis yang dulu membantu ibunya di rumah. Tak lama kemudian, nenek Solomon akhirnya bertemu dengan Shin Buki. Di sana mereka saling bercerita dan mengingat kembali masa lalu mereka. Berkat Shin Buki, akhirnya nenek Solomon bisa melihat kembali kuburan ayahnya. Di lain sisi, terlihat Solomon yang mulai mencari keberadaan Hana. Saat itu ia bertemu dengan temannya yang bernama Haruki. Haruki kemudian mengajak Solomon ke rumahnya dan langsung diperkenalkan kepada keluarganya, guys. Saat akan pergi, Solomon sempat berniat akan memberikan uang, justru ditolak oleh Haruki. Di sini Haruki justru merasa iba dengan Solomon karena berambisi untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Itulah alasan mengapa Solomon merasa seperti terbebani dengan hal itu yang padahal dirinya sendiri tidak menginginkan semua itu. Scenes beralih ke masa lampau, di mana Kyun-hee didatangi oleh dua orang rentenir yang menagih hutang atas nama suaminya. Mereka mengatakan bahwa alasan Yosef meminjam uang adalah untuk tambahan adiknya menikah. Mendengar itu, Sunja pun kaget yang membuatnya menyanggupi akan membayar semua hutang itu. Kyun-hee menolak bantuan dari Sunja, namun Sunja tetap bersikeras akan membayar hutang tersebut. Tak lama Sunja pun menjual jamnya, namun saat itu pembeli menawar dengan harga yang murah meskipun Sunja memberitahu bahwa jam itu sangatlah mahal. Si pembeli itu mengetahui bahwa Sunja adalah orang Korea. Maka dari itu, si penjual menawar dengan seenaknya dengan harga yang murah. Setelah dijelaskan bahwa jam tersebut adalah pemberian dari ibunya yang sempat mengelola persewaan rumah, ia pun mengira bahwa Sunja adalah orang kaya. Hingga akhirnya jam itu terjual dengan harga yang diinginkan oleh Sunja senilai 300 yen. Merasa mempunyai uang yang cukup, Sunja pun mengajak Kyun-hee untuk melunasi hutangnya. Namun Kyun-hee menolaknya karena menurutnya uang itu akan lebih baik jika diberikan untuk suaminya agar dia yang membayarnya. Kyun-hee juga mengatakan bahwa dulu dia adalah gadis yang tidak pernah bekerja termasuk memasak, mencuci, dan lain-lain. Bahkan ia tidak pernah berbicara dengan orang asing manapun. Dan kini setelah ia tinggal di tempat ini, ia cukup kesulitan dalam melakukan segala hal yang belum pernah ia lakukan. Setelah melihat keberanian Sunja saat menghadapi rentenir, Kyun-hee justru merasa sangat tidak berguna. Lalu mereka pun pergi menemui rentenir untuk melunasi hutang Kyun-hee. Setelah hutang tersebut dianggap lunas, mereka kembali pulang dengan perasaan yang bahagia. Sementara di tempat pelelangan, ternyata Ko Han-soo mengetahui bahwa jam pemberiannya itu dijual oleh Sunja, yang membuat Ko Han-soo berpikir bahwa kini Sunja sudah menikahi pria lemah. Kemudian Han-soo pun membeli kembali jam tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Sementara di masa saat ini, Solomon tengah menghubungi Mr. Tom dan ternyata ia benar-benar telah dipecat dari pekerjaannya. Di saat yang sama, tiba-tiba Hana menghubunginya. Terlihat Hana yang sangat panik dan meminta Solomon agar secepatnya datang menemuinya karena dia tidak mau mati. Itulah alur cerita film Pachinko episode 5 yang dirilis tahun 2022, guys. Kira-kira seperti apa kelanjutan ceritanya ya guys? Ikuti terus tayangan di channel kami. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.